Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasan Mujais Munte, NIM 211052 dari PSIK 1 akan mempresentasikan sistem kardiovaskular yang ada pada tubuh manusia. Yang nanti videonya akan saya record dengan saya menampilkan file PPT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih itu sistem kardiovaskular. Ya, sistem kardiovaskular itu adalah sistem yang berhubungan dengan jantung. Jantung yang ada pada tubuh kita. Ya, yang ada saya tampilkan di sini adalah gambar jantung yang seadanya yang saya buat, saya gambar sendiri, yaitu jantung seperti yang saya gambarkan. Pada ruang jantung ada 4 ruang jantung. Yang terdiri yaitu adalah yang pertama ada atria, ada serambi. Atria ada dibagi lagi menjadi 2, atrium kanan dan atrium kiri. Nah, atria berada paling atas, serambi yang paling atas atau disebut dengan ruang masuk ya. Sebelum kita lebih lanjut ke yang lain, apa sih itu fungsi jantung? Jantung memiliki fungsi yang pertama yaitu adalah memompa. Setelah memompa yang kedua yaitu adalah mengirim darah ke seluruh tubuh manusia. Saya gambarkan di sini ya, itu adalah gambar manusia. Kenapa sih darah itu harus dikirim? Yang pertama, karena darah menyediakan zat-zat yang diperlukan oleh jaringan tubuh kita untuk bertahan hidup seperti oksigen dan nutrisi. Selanjutnya, kenapa? Karena darah akan mengangkut zat-zat buangan yang dihasilkan tubuh kita yang akan dieliminasi oleh organ ekskresi tubuh kita seperti ginjal dan paru-paru. Apa yang harus dibuang oleh tubuh kita seperti CO2 dan zat-zat yang buruk yang harus dibuang. Ya, 4 ruang tadi yang disebut pada awal, yaitu yang pertama ada atria, serambi. Serambinya itu paling atas disebut ruangan superior, yang fungsinya itu apa? Fungsi dari atria yang pertama adalah menerima darah masuk. Menerima darah masuk ya. Semua darah yang masuk ke atria yang dikirim melalui pena. Ya, pembuluh darah yang mengirim darah masuk ke dalam pena itu dipakai pena yang masuk darahnya ke atria. Seluruh pembuluh darah yang mengirim darah keluar dari jantung disebut dengan arteri. Berarti ada 2 ya teman-teman. Yang pertama yang memasukkan darah disebut dengan vena, sedangkan yang mengirim darah keluar dari jantung disebut dengan arteri. Selanjutnya ada di atria ini ada dibagi menjadi 2, yaitu adalah atrium kanan dan atrium kiri. Dapat kita bedakan dengan jelas kalau atrium kanan itu adalah penerima darah kotor. Penerima darah kotor yang kaya akan CO2 dan miskin akan oksigen atau O2. Sedangkan atrium kiri yaitu adalah menerima darah bersih, akan kaya oksigen atau O2 dan miskin akan CO2. Di bawah ini adalah foto alveolus yang nanti akan berhubungan dengan sistem jantung dan akan saya jelaskan kembali nanti. Dan selanjutnya, pada bagian jantung itu dibagi menjadi paling bawah disebut dengan ventricle. Fungsi dari ventricle yaitu adalah untuk memompa darah keluar dari jantung. Tujuannya ke paru-paru agar di daerah alveolus CO2 dibuang dan menerima oksigen atau O2. Yang tadi sebelumnya saya katakan alveolus. Ya, di sini ini adalah gambar alveolus. Pada alveolus ini akan dikirimkan darah ke bagian ini agar dibersihkan. Sehingga nanti darah-darah yang akan dimasukkan kembali ke atrium itu sudah darah bersih. Ya, darah yang akan dimasukkan ke darah yang bersih yaitu adalah atrium kiri yang kaya akan oksigen. Apa sih yang memasukkan darah ke paru-paru? Nah, siapa sih apa itu yang mengirim darah ke paru-paru? Yang tadi mengantarkan darah ke paru-paru disebut dengan arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yang itu ada di bagian kiri dan kanan. Setelah darah bersih, perginya kemana? Ya, jika darah kita sudah bersih dicuci di alveolus, maka akan dimasukkan kembali ke atrium kiri. Vena yang mengembalikan darah ke atrium kiri yaitu adalah vena pulmonalis. Berarti dari
dari sirkulasi yang sudah terjadi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah ventrikel kanan, setelah ventrikel kanan masuk ke paru-paru, setelah ke atrium kiri, paru-paru masuk ke atrium kiri. Sirkulasi ini yang itu disebut dengan sirkulasi pulmonal. Jika darah sudah bersih, maka akan dikembalikan ke seluruh tubuh. Jika darah yang sudah bersih berada di atrium kiri, akan dialirkan ke ventrikel kiri, dan dari ventrikel kiri akan memompa darah keluar jantung dan akan dipompa ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Apa yang akan memompanya? Yaitu adalah arteri aortal yang mengirim darah ke seluruh tubuh. Arteri yang paling besar pada tubuh manusia disebut dengan arteri aortal. Terima kasih atas penjelasannya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.